Ia tidak ingin membunuh penguasa. Ia ingin menghapus dunia yang melahirkannya. Di usia 26 tahun, Kuro tidak lagi bergerak karena perintah. Ia bergerak karena pemahaman. Tubuhnya telah melewati batas latihan. Setiap langkahnya tenang. Setiap keputusan diambil tanpa ragu. Ia bukan lagi bayangan yang dikirim. Ia adalah bayangan yang memilih. Serangan pertama terjadi di ibu kota wilayah timur. Seorang pejabat logistik ditemukan tewas tanpa tanda perlawanan. Beberapa hari kemudian, seorang jenderal penghubung Matsudaira menghilang di jalan malam. Tidak ada klaim, tidak ada pesan. Namun pola itu jelas. Yang mati bukan prajurit di garis depan, melainkan simpul-simpul yang menjaga sistem tetap berjalan. Di istana, Matsudaira Kagenobu membaca laporan tanpa mengubah ekspresi. Ini bukan pemberontakan, katanya tenang. Ini pembersihan selektif. Ia tahu tipe musuhnya, karena ia pernah menjadi tipe itu. Seseorang yang percaya ketertiban harus dibayar dengan darah yang tepat. Cari bayangan itu, perintahnya, bukan untuk dibunuh, untuk dipahami. Kuro mendengar namanya mulai beredar dalam bisikan para shinobi, bukan sebagai alat, sebagai ancaman. Setiap misi kini memiliki makna ganda. Membunuh target dan membongkar jaringan di belakangnya. Ia melihat bagaimana pajak ditetapkan bukan demi rakyat, tapi demi meredam potensi perlawanan. Bagaimana keluarga kecil dipilih sebagai contoh, agar ribuan lain memilih diam. Dan di setiap dokumen rahasia itu, nama Matsudaira Kagenobu muncul selalu rapi, selalu bersih. Suatu malam, Kuro berdiri di atap gedung administrasi tertinggi wilayah selatan. Di bawahnya, lampion menerangi kota yang tampak damai. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa kosong. Jika Kagenobu mati malam ini, kota ini akan tetap menyala. Sistem akan menunjuk pengganti. Ketertiban akan menemukan alasan baru. Masalahnya bukan siapa yang duduk di takhta. Masalahnya adalah takhta itu sendiri. Untuk pertama kalinya sejak usia 12 tahun, Kuro tidak digerakkan oleh ingatan darah. Ia digerakkan oleh keputusan. Ia tidak ingin menjadi pahlawan, tidak ingin menjadi martir. Ia ingin menjadi gangguan yang tak bisa diperbaiki. Malam itu, Kuro meninggalkan tanda, bukan simbol klan, bukan pesan ancaman. Hanya satu kalimat sederhana di ruang arsip rahasia. Ketertiban kalian berdiri di atas kebohongan. Keesokan paginya, Kagenobu membaca laporan itu sendiri. Ia tersenyum tipis, bukan karena puas, melainkan karena akhirnya ia tahu. Bayangan itu tidak memburunya sebagai manusia, ia memburunya sebagai sistem. Dan untuk pertama kalinya, penguasa dan shinobi sadar akan hal yang sama. Pertemuan mereka tidak bisa dihindari.